Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara. Perkenalkan, saya Dwi Adhika Mintardi, calon guru penggerak angkatan 8 dari kota Surabaya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan penugasan demonstrasi kontekstual modul 3.2, memimpin dalam pengelolaan sumber daya. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada modul ini: 1. Calon guru penggerak dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. 2. Calon guru penggerak dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan B, A, G, C, A dari tayangan video yang ada. Ketiga, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dan yang keempat, calon guru penggerak dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan pada contoh video praktik baik ini. Dan berikut kita simak tayangan video praktik baik yang disediakan. Pagi Nova, pagi Winda, pagi Alif, pagi. Bagaimana jadinya? Saya akan melakukan semuanya hari ini. Terima kasih ya atas diskusinya kemarin tentang perubahan yang akan saya lakukan. Mantap. Oke, semangat. Sukses selalu ya. Terima kasih. Anak-anak, setelah kalian membaca tulisan di papan tulis ini, kira-kira apa sih yang muncul dalam pikiran kalian? Ya, Arfan? Makan, Bu. Makan. Oke, ada lagi? Ya, Azza? Sambil dengerin musik, Bu. Sambil mendengarkan musik aja, bagus. Ya, Alif? Duduk lesehan, Bu. Duduk sambil lesehan. Baik anak-anak, kira-kira apa sih yang kalian sukai dari kelas kita ini? Coba dilihat kelasnya. Saya, Bu. Ya, Tania? Duduk di dekat rak buku. Di dekat rak buku. Kenapa, Tania? Karena bisa sambil baca-baca buku. Iya, sambil baca-baca buku. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Nida? Saya suka duduk di dekat jendela karena bisa kena angin dari luar. Iya, bagus. Terima kasih atas cerita-cerita kalian, dan nanti pada saat jam istirahat kita akan berkunjung melihat kelas 2 dan kelas 6. Dan kalian nanti akan melihat apa yang kalian sukai dan juga boleh bertanya kepada siswa yang ada di kelas itu tentang apa sih yang mereka sukai. Nanti akan kita bagi menjadi 4 kelompok. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah melihat kelas yang sudah dikunjungi ya. Nah, apa yang kalian lihat dan kalian sukai, dan sekarang kita akan diskusikan dalam kelompok. Oke semuanya, apa yang kalian sukai dan mengapa?
Yuk kita duduk sama-sama. Baik, terima kasih anak-anak semuanya telah berbagi pengalaman apa yang kalian sukai dari kelas lain dan juga dari kelas kita sendiri. Nah, anak-anak sekarang silahkan ambil alat dan bahan yang sudah Ibu siapkan untuk masing-masing kelompok. Yuk, silahkan ketua kelompoknya. Anak-anak, coba sekarang kalian tutup matanya. Dan kalian bayangkan kira-kira kelas seperti apa yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat dalam belajar. Nah, sekarang buka mata kalian. Kira-kira kelas seperti apa yang kalian impikan tadi? Ayo, sekarang kita gambarkan kelas yang nyaman dan menyenangkan yang menjadi penyemangat belajar kalian. Baik anak-anak, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan kelas impian kalian ya. Silahkan, oleh kelompok siapa dulu ya? Tania, boleh? Silahkan. Nah, sekarang kita bikin daftar dulu ya. Apa yang harus kita lakukan untuk kelas impian kita. Oke, Ibu bantu tulis ya. Baik, siapa? Kira-kira apa untuk mewujudkan kelas kita? Ya, Tania. Lantai yang bersih. Lantai yang bersih. Kedua, ya aja. Dinding yang penuh hiasan, Bu. Dinding yang penuh hiasan. Selanjutnya yang ketiga, ya, Nizar. Kursi yang bisa dirubah-rubah. Selanjutnya ada lagi? Saya Bu, Ya, Fadal. rak buku. Adanya rak buku. Oke, kalau begitu kita akan bagi tugas. Siap? Baik anak-anak, kita akan menentukan pembagian tugas ya. Nah, sekarang Ibu tulis dulu. Oke anak-anak, terima kasih banyak ya. Kalian sudah berpartisipasi dalam mewujudkan kelas impian kita. Nah, kira-kira untuk mewujudkan kelas impian ini kapan ya waktunya? Saya, Bu. Ya Arfan? Hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Ada lagi? Saya, Bu. Ya aja? Kita cicil pulang sekolah, Bu. Kita cicil setiap pulang sekolah. Oke, bagaimana kalau kita mulai besok saja? Ya, kita mulai besok dan kalian bisa menyiapkan alat dan bahannya. Oke, semangat? Semangat dong ya, aku pasti bisa.
Selanjutnya, saya akan menganalisa video dengan menjawab beberapa pertanyaan pemantik yang diberikan. Analisa pertama. Kira-kira, apakah visi dari sekolah tempat guru mengabdi dalam video tersebut? Visi sekolah tempat guru mengabdi dalam video tersebut adalah terwujudnya kelas impian untuk belajar murid. Analisa kedua. Apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Adapun prakarsa perubahan yang dibuat adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Analisa ketiga. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utama dari kegiatan guru yang dilakukan pada video tersebut adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Analisa keempat. Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan B, A, G, C, A. Adapun daftar tindakan yang dilakukan oleh guru pada rencana B buat pertanyaan utama di antaranya adalah 1. Guru mengajak rekan sejawat untuk merumuskan pertanyaan utama dari prakarsa perubahan yang akan dilakukan. 2. Guru menuliskan kata penyemangat belajar. 3. Guru mengajukan pertanyaan apa yang muncul dalam pikiran siswa saat membaca tulisan di papan tulis. 4. Guru menggali informasi, pendapat, dan pengalaman murid terkait hal-hal yang menjadi penyemangat belajar mereka. 5. Guru menanyakan pada murid apa yang disukai dari kelas mereka. Sementara itu, tindakan yang dilakukan guru pada rencana Bagja A ambil pelajaran diantaranya adalah 1. Guru meminta seluruh murid di kelas yang sudah dibagi menjadi 4 kelompok untuk berkunjung saat jam istirahat ke kelas 2 dan kelas 6 untuk studi tiru atau sharing berbagi inspirasi tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan yang mampu membuat semangat belajar siswa. 2. Setiap kelompok mengidentifikasi kelas lain dan mencatat apa-apa saja yang mendukung terciptanya suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. 3. Setiap kelompok mewawancarai murid di kelas yang dikunjungi, bertanya tentang apa yang mereka sukai untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Dan yang keempat, setiap kelompok mendiskusikan tentang apa yang mereka sukai sebagai penyemangat belajar. Selanjutnya, tindakan guru pada rencana Bagja G gali mimpi. 1. Guru menyiapkan alat dan bahan untuk dibagikan pada setiap kelompok yang sudah dibagi. 2. Guru meminta murid untuk menutup mata dan membayangkan kelas yang mereka impikan, yakni kelas yang nyaman dan menyenangkan yang dapat menjadi penyemangat dalam belajar. 3. Setiap kelompok menggambarkan kelas impian mereka pada kertas karton manila sesuai dengan yang mereka bayangkan. 4. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tentang kelas impian mereka di depan kelas secara bergantian. Untuk rencana Bagja J, jabarkan rencana. Adapun tindakan yang dilakukan guru adalah 1. Guru mengarahkan murid untuk turut serta berkontribusi menentukan kebutuhan apa saja untuk mewujudkan kelas impian mereka. 2. Murid menyampaikan kelas impian yang diinginkan sebagai penyemangat belajar. 3. Guru menjabarkan secara tertulis daftar kelas impian murid. 4. Guru mengarahkan setiap murid untuk dapat mewujudkan kelas impian mereka dalam pembagian tugas. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan guru dalam rencana Bagja A atur eksekusi. Yang pertama, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk berkontribusi menentukan pembagian tugas dalam kelompoknya. 2. Guru dan murid berdiskusi membuat jadwal kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya terwujudnya kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. 3.
murid menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan tugasnya masing-masing. 4. Seluruh murid dibantu guru bergotong royong mewujudkan kelas impian mereka. Analisa kelima. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Peran pemimpin yang tergambar dalam video tersebut adalah pemimpin pembelajaran yang berfokus pada pendekatan berbasis aset, di mana beliau berupaya menggali dan mengembangkan kekuatan potensi yang dimiliki oleh sekolah melalui 7 modal aset utama, yakni modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan dan alam, serta modal finansial. Analisa ke-6. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu, bagaimana pemanfaatannya? Yang pertama, modal manusia. Adapun pemanfaatannya diantaranya: 1. Guru yang memiliki kemampuan daya juang tinggi dalam berkolaborasi dan berkompeten terutama dalam melakukan pemetaan aset. 2. Murid yang aktif, kreatif, inspiratif, dan bertanggung jawab. Yang kedua, modal sosial. Dengan pemanfaatan diantaranya: 1. Guru berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan, serta berkolaborasi izin kunjungan kelas pada guru kelas 2 dan kelas 6. 2. Sikap saling membantu, mendukung, dan berbagi antar murid sekalipun berbeda jenjang. Dalam hal ini, tampak pada sesi observasi atau wawancara. Yang ketiga, modal politik. Dengan arah pemanfaatan diantaranya: 1. Kebijakan kepala sekolah dalam mendukung keterlaksanaan pengembangan budaya positif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 2. Kedekatan antar guru kelas. 3. Hubungan guru kelas dan murid. Yang keempat, modal agama dan budaya. Dengan pemanfaatan diantaranya: 1. Karakter sikap saling toleransi, menghargai, gotong royong, dan kerjasama antar warga sekolah. 2. Pengembangan program 5S oleh guru dan murid. 3. Sikap komitmen dan bertanggung jawab yang dimiliki guru dan murid. Selanjutnya, modal kelima, modal fisik. Dengan pemanfaatan: 1. Gedung sekolah dengan segala sarana prasarana pendukung pembelajaran. 2. Ruang kelas dengan segala inventarisnya seperti meja, kursi, papan tulis, rak buku, dan lain-lain. Yang ketiga, karya siswa seperti gambar lukisan, pernak-pernik dekorasi, dan lain-lain. Selanjutnya, modal lingkungan atau alam dengan memanfaatkan: 1. Lingkungan asli sekolah dengan taman atau pepohonan yang menambah sejuk suasana. 2. Pemanfaatan bahan-bahan ramah lingkungan yang digunakan untuk menghias kelas. Dan yang terakhir, modal finansial dengan memanfaatkan: 1. Dana pengembangan sekolah yang bisa digunakan untuk pemenuhan sarana prasarana kelas. 2. Dana kas mandiri siswa yang bisa digunakan untuk keperluan mewujudkan kelas impian. Demikian pemaparan tugas demonstrasi kontekstual modul 332 yang bisa saya paparkan. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.